Ibu di sini nama ini udah tercantum. Saya Rosti Setiawati dan saya adalah dosen di IKOPIN. Nah, saya diberi tugas oleh panitia pelatihan dari OPOP ini dengan judul Perkoperasian dan Ekonomi Syariah. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Betul nggak nih? Betul. Hey. Nama saya ada ya. Saya alamat rumahnya di Tanjung Sari Sumedang. Di sini ada yang dari Tanjung Sari Sumedang nggak? Ada nggak dari peserta sekian banyak nih? Ada 105 orang. Nggak ada. Oke, ya. Dari Dharma Raja. Oh, Dharma Raja. Berarti lewat rumah saya. Dari Garut, Bu, ada dari Garut. Bu. Tasik Malaya Kabupaten, Bu. Bandung Barat, Bandung Barat. Cibiu, ada. Baik ya. Bekasi Cikarang hadir, Bu. Purwakarta hadir, Bu. Purwakarta. Cianjur. Cianjur hadir. Cianjur hadir. Dari Katimaha hadir, Bu. Masih ada Bekasi. Selatan hadir, Bu. Kondisikan dong suaranya, suaranya kondisikan. Bisa Ibu. Yo, suka buku ya, Yang lain di mute dulu ya. Oke. Ibu yakin bahwa Ibu bilangnya Ibu dan Bapak aja ya? Oke ya. Siap, Bu. Walaupun terus terang usia Ibu bukan lagi yang muda ya. Karena usia Ibu udah hampir 60 tahun ya. Ibu alhamdulillah ini punya keluarga, punya anak 3. Nah ini yang pertama, alhamdulillah mengikuti jejak Ibu juga. Dia sebagai dosen di ITB, ya, karena dia S1, S2-nya juga di ITB, dan yudisiumnya cum laude, jadi langsung beres kuliah S2, diangkat jadi dosen ya. Jadi dia sekarang ngajar di SBM ITB. Yang kedua, ini dari Fakultas Hukum karena ingin melanjutkan katanya nanti kalau bapaknya ini kebetulan jadi notaris ya di Sumedang ya, di Tanjung Sari kantornya. Jadi anak Ibu yang kedua pun sekarang S1-nya dari Unpar dan S2-nya sekarang notariat Unpad. Dan sebelum ke notariat Unpad dia dulu di Jakarta. Dan ini anak bungsu Ibu adalah yang kuliah di UPI dan sekarang sudah semester akhir. Nah, alhamdulillah. Jadi Ibu ingin menyatakan bahwa kehidupan ini dengan usia Ibu 60 tahun, ada 5 kunci hidup yang ingin Ibu share kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa dalam hidup ini yang pertama itu harus selalu kita memulainya dengan niat yang positif. Apapun yang kita lakukan harus selalu dimulai dengan niat yang positif. Lalu yang kedua, bahwa kalau kita sudah punya niat, maka kita harus selalu Kalau udah punya niat yang positif, kita harus gimana? Harus selalu berusaha dan optimis. Dan berusahanya secara maksimal. Artinya berusaha secara maksimal itu adalah apa yang kita lakukan betul-betul harus serius. Ya, itu
Yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa kita harus selalu Doa. apa? Berdoa. Oke, betul. Harus selalu berdoa. Karena kita yakin hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Kita hanya manusia biasa. Kita tergantung kepada pencipta kita. Oleh karena itu, jangan pernah lepas daripada doa. Itu ya. Jadi ada niat yang positif, ada usaha yang maksimal, ada doa yang tadi tidak kurang, ya. Dan yang keempat, kita harus yakin. Harus yakin bahwa apa yang kita niatkan akan tercapai. Jadi perlu keyakinan dari diri kita sehingga usaha kita yang kita lakukan secara maksimal itu pun kita meyakini bahwa akan berhasil. Apalagi tadi diikuti dengan setiap saat kita selalu berdoa. Ya. Dan yang kelima apa coba? Kalau tadi kita niatnya udah positif, usahanya udah maksimal, doanya nggak kurang, kita pun yakin apa yang kita niatkan akan tercapai. Yuk, yang kelima apa? Sabar, Bu. Tawakal. Sabar, Bu. Oke, kita harus percaya kepada takdir. Kenapa? Karena bisa saja antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Betul nggak nih? Betul. Jadi dengan kita mempercayai takdir kita, maka kita harus selalu ikhlas, tidak boleh mengeluh. Ngerti nggak? Tidak boleh mengeluh karena menurut ya pengalaman Ibu bahwa keluhan itu adalah biang penyakit. Yuk, betul nggak? Betul, Bu. Betul. Jadi yakin itu setuju bahwa 5 kunci hidup itu ada 5 tadi dikatakan, ada niat positif, ada usaha yang maksimal, ada doa jangan sampai kurang, lalu kita harus meyakini bahwa apa yang kita niatkan, kita usahakan dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa tercapai apa yang kita niatkan, maka kita pun harus percaya kepada takdir bahwa tadi itu jika antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, nggak usah kita ngeluh. Hidup itu harus dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Insya Allah itu modal utama hidup. Gimana Bapak dan Ibu? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Sepakat. Oke. Kenapa Ibu ya bisa bicara seperti ini? Tadi kata Ibu juga. Ibu alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ya bulan Februari tahun 22 Ibu 60 tahun. Dan Ibu masih punya ibu ya. Jadi usianya 94 tahun. Jadi usia ibuku itu 94 tahun dengan putra-putrinya 10 orang. Dan ibu di usia 60 itu adalah anak ke-6. Alhamdulillah 10 orang masih komplit dan juga masih diberi oleh Allah kesehatan. Nah, Ibu belajar dari ibuku yang usia 94 tahun dengan masih sehat, tidak pikun, ya. Itu menurut Ibu luar biasa sekali. Karena ya tadi kunci hidup 5 tadi itu yang Ibu katakan itu betul-betul Ibu pelajari dari orang tua Ibu. Ya. Jadi
Apalagi Bapak dan Ibu yang berkecimpung di pesantren. Insya Allah Bapak dan Ibu itu adalah orang-orang yang wow kalau menurut saya. Karena Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. tadi katakan ibuku yang usia 94 tahun masih sehat, makan masih segala, ya walaupun ya tidak berlebih ya. 94 tahun dia tidak pikun, bahkan ingatannya mungkin lebih tajam lagi daripada saya. Saya kalau ke Bandung masih lupa, oh ini dulu jalan apa gitu. Kalau ibuku diajak jalan-jalan 94 tahun masih hafal. Kenapa? Karena tiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Jadi ya menurut saya bahwa Bapak dan Ibu ditakdirkan ada di lingkungan pesantren menurut saya luar biasa. Ya, saya bangga sekali bisa berhadapan atau berkumpul dengan Bapak dan Ibu dengan pemahaman tadi dasar Al-Quran dan Sunnah dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Jadi bersihkanlah hati kita, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dengki. Insya Allah itu adalah modal utama dalam hidup. Karena kita yakin hidup kita tidak akan 1000 tahun. Begitu kan Bapak dan Ibu? Oke. Bisa. Iya, itu. betul, Bu. Betul, Ya, Bu. betul. Allah ya. Itu bisa menjadi dasar kita untuk lebih meyakini apa yang bisa kita pelajari dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Oke, Ibu akan tunjukkan dulu. Nah, ini ya tentang apa sih ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah itu adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang membahas ekonomi dengan ajaran agama Islam, yaitu yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penerapan ekonomi, termasuk diantaranya ekonomi syariah ini, memang tidak bisa lepas daripada kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun pelaksanaan dari tujuan ekonomi syariah secara umum adalah agar tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Nah, tolong penegasan di sini ya. Jadi makna dari kebahagiaan dan kesejahteraan ini bukan untuk orang seorang saja, tapi jelas-jelas untuk semua orang. Sehingga tidak ada pemisah yang paling tajam antara si kaya dengan si miskin. Nah, ini tujuan dari ekonomi syariah. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah ini adalah memposisikan bahwa ibadah kepada Allah ini harus lebih dari segalanya. Sehingga kita pun yakin bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, apalagi di pesantren, meyakini betul bahwa kita hidup yang paling lama bahkan di akhirat nanti. Tapi bukan berarti melemahkan bagaimana kehidupan di dunia. Jadi kehidupan di dunia dan akhirat ini harus diseimbangkan. Sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan
perekonomian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kerusuhan dan kekacauan dalam perekonomian. Terus terang, saya bangga tadi saya katakan, saya bisa bergabung ya untuk bertemu Bapak dan Ibu yang betul-betul murni dari pesantren ya, sehingga aman saya masih lemah ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik ekonomi syariah ini adalah sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Jadi menyeluruh makna bersifat universal ini, di mana kegiatan ekonomi syariah ini memiliki cita-cita yang luhur, di mana pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Oleh karena itu, ekonomi syariah bisa menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oke. Dan di sini pun ada prinsip ekonomi syariah, yaitu kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dalam mencari rezeki yang halal, di mana rezeki yang halal tersebut kemudian dibagi dalam bentuk barang dan uang. Yang Ibu tadi katakan bahwa disitulah bahwa kita di dalam mencari rezeki ini jangan sampai hanya untuk diri sendiri, tapi juga tadi mampu kita peduli kepada orang lain. Itu yang paling mendasar. Oleh karena itu semua jenis dari sumber daya alam yang merupakan pemberian dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini harus digunakan dengan hati-hati dan juga secara bertanggung jawab. Pendapatan itu bisa menjadi haram jika diperolehnya dengan cara yang tidak jelas atau bahkan disebut ilegal. Dan kita pun dilarang untuk bermalas-malasan dan juga wajib mengusahakan berbagai cara di dalam mencari rezeki yang halal. Kekayaan harus selalu mengalir atau dibagi pada orang lain yang membutuhkan sehingga kesejahteraan mereka itu bisa meningkat. Jadi maksudnya di sini kekayaan tidak bertumpu hanya kepada seseorang saja atau segelintir orang, tapi tadi untuk kesejahteraan orang banyak yang terus bisa meningkat. Begitupun prinsip ekonomi syariah di sini bahwa semua orang punya hak yang sama dalam berusaha, mendapatkan keinginannya di dalam memiliki suatu materi. Lalu wajib selalu membersihkan harta yang diperoleh dengan zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ya insya Allah ya dengan prinsip ekonomi syariah yang nanti akan dipadukan dalam bentuk badan usaha yang namanya koperasi, di situ pun akan ada dana jiswa, ya, zakat dan seterusnya, sedekah. Karena kita yang tadi Ibu katakan punya harta ini bukan hanya untuk sendiri. Ya. Lalu percaya, ya, selalu percaya dan taat serta tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya dalam Al-Qur'an serta sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
prinsip berikutnya dari ekonomi syariah ini dilarang melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan riba, gharar, julum, dan juga unsur lain yang diharamkan dalam Islam. Sehingga aktivitas muamalah dalam ekonomi syariah harus dilakukan tanpa paksaan. Oke. Kalau kita sudah paham dengan apa yang tadi sudah kita jelaskan tentang apa itu ekonomi syariah, lalu tentang prinsip ekonomi syariah, gitu ya. Lalu saya ingin menegaskan lagi, apa sih koperasi, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah panjang lebar menegaskan apa sebenarnya ekonomi syariah, tujuannya, beserta prinsip dari ekonomi syariah tersebut. Jadi, tadi dikatakan bahwa ya harus selalu berdasar kepada ketentuan yang ada. Kita lihat definisi koperasi. Saya mengacu dari Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dari pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi itu adalah badan usaha. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bapak dan Ibu, pemahaman di sini betul koperasi ini merupakan badan usaha karena memang harus melakukan kegiatan usaha. Yang paling utama, koperasi ini anggotanya bisa orang seorang. Orang seorang dalam hal ini kalau menurut Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992, anggota itu minimalnya 20 orang. Kalau kita mengacu kepada undang-undang yang terbaru nih ya. Ini ada 9 orang ya. Ya, itu ketentuan dari undang-undang yang terbaru ya, koperasi. Boleh Bapak dan Ibu silahkan berpikir, kenapa 9 orang? Ya karena bisa saja tadi untuk mengumpulkan 20 orang lebih sulit dibandingkan kalau hanya 9 orang. Jadi untuk Undang-Undang Cipta Kerja sekarang adalah koperasi ini minimalnya 9 orang. Lalu koperasi yang anggotanya orang seorang tersebut disebut koperasi primer. Sedangkan koperasi yang anggotanya badan-badan hukum koperasi yang anggotanya minimal 3 badan hukum koperasi disebut koperasi sekunder. Jadi misalnya ada pesantren dari pesantren Ittifaq misalnya mendirikan koperasi, lalu koperasi Darut Tauhid mendirikan koperasi, lalu koperasi dari pesantren apalagi? Idrisiyah. Idrisiyah misalnya punya koperasi juga. Lalu minimal tadi 3 koperasi dari pesantren ini mendirikan koperasi sekundernya, ya boleh tadi ya. Misalnya pusat koperasi syariah dari pesantren.
ya. Nah, ini ya. Jadi di sini dikatakan ya. Tadi pun Bapak dan Ibu kan sudah saya jelaskan tentang apa ekonomi syariah, apa tujuannya, apa prinsipnya. Di sini lebih menekankan bahwa kegiatan koperasi ini berlandaskan kepada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kenapa dinyatakan begitu? Karena memang koperasi tadi didirikan, ya, falsafah dari koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi betul-betul dari anggota, di mana posisi anggota di koperasi ini adalah sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan. Ya. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, jadi kalau kita tahu apa sebenarnya itu koperasi pesantren, ya berarti koperasi yang memang memiliki prinsip, tujuan, nilai, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam. Ya. Dan sumber hukum syariah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi bisa simpanan, bisa pinjaman, atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sini termasuk mengelola kegiatan tadi zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ya, jadi apakah koperasi pesantren hanya kegiatannya di bidang simpan pinjam saja? Oh, tidak. Semua kegiatan yang ada dalam koperasi ini yang memang kegiatannya ini dibutuhkan oleh semua anggotanya. Sekarang kita lihat mengapa perlu berkoperasi. Karena kita tahu bahwa dengan berkoperasi ini bisa meningkatkan nilai dan manfaat dari keunikan atau kekuatan dari setiap individu serta menutupi kelemahannya melalui prinsip self-help. Jadi prinsip menolong diri sendiri. Dengan kebersamaan kita akan menjadi kuat dibandingkan berdiri sendiri. Ya, itu maknanya. Lalu dengan berkoperasi, kita bisa memperkuat integrasi sosial ekonomi anggotanya. Artinya jangan sampai gitu ya. Misal Bapak dan Ibu tadi di pesantren dengan sekian banyak orang pasti membutuhkan, ya misalnya dalam setahun butuh baju berapa, butuh makan. Nah, kebutuhan makan, kebutuhan mandi, sabun, sampo, dan sebagainya. Jadi kebutuhan hidup sehari-hari itu kalau disatukan dengan gabung di dalam usaha koperasi akan lebih kuat. Dibandingkan Bapak dan Ibu secara individu belanja di luar pesantren. Karena tadi saya katakan bahwa falsafah dari koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Artinya koperasi didirikan oleh anggotanya. Yang mengelolanya siapa? Ya anggota juga. Untuk siapa? Usaha yang dijalankan ini untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah itu ya maknanya. Sehingga bisa memperkuat integrasi sosial ekonomi anggotanya. Lalu mengapa perlu berkoperasi? Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya
dan anggota koperasi pada khususnya. Jadi kalau orang-orang yang bergabung di pesantren, bergabung juga di koperasi, insya Allah tadi dia akan sejahtera hidupnya. Oleh karena itu, kalau anggota-anggota atau orang-orang yang berada di pesantren sejahtera, pasti orang sekitarnya di luar pesantren akan tertarik untuk bergabung di dalam pesantren itu sendiri dan akhirnya tadi menjadi anggota koperasi. Sehingga koperasi akan menjadi membesar. Ya, itu. Lalu yang berikutnya, dengan berkoperasi bisa meminimalkan risiko ketidakpastian usaha yang dapat menghasilkan efisiensi serta melipat gandakan nilai tambah dan manfaat. Nah, ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya, bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilih dan anggota juga sebagai pengguna jasa koperasi, atau istilah lainnya sebagai pelanggan. Kalau kita tahu non-koperasi, kan bukan kumpulan modal kalau koperasi itu, tapi kumpulan orang. Tapi tolong, bukan berarti hanya orang pada ngumpul, tapi orang yang berkumpul untuk melakukan kegiatan usaha. Karena tadi sudah Ibu katakan bahwa koperasi adalah badan usaha. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, mengapa kita harus berkoperasi? Karena manfaat berkoperasi ini akan muncul sebagai akibat dilakukannya tindakan-tindakan nyata oleh koperasi yang berorientasi kepada kepentingan ekonomi anggotanya. Usaha bersama berarti memusatkan kekuatan ekonomi agar setiap orang yang berada di dalamnya memperoleh manfaat yang lebih dengan bekerja bersama daripada mereka bekerja sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu pun di pesantren terasa banget, ya. Kalau kita makan sendiri, dengan kita makan bareng-bareng, nikmatnya luar biasa. Tanpa kita melihat apa yang kita makan ini, apakah hanya dengan nyocol peda, misalnya, ya, betul nggak? Ini kebersamaan. Ya, terus terang, yang saya rasakan dalam kehidupan saya sehari-hari, saya dididik oleh orang tua dengan tadi putra putri 10 orang, di mana saya anak ke-6. Dari 10 orang ini 7 perempuan. Betapa kebersamaan ini sampai sekarang terus dipupuk. Jadi kami hidup dengan 10 bersaudara ini dari keluarga besar yang saudara-saudara dari ayah, dari ibu jumlahnya juga banyak, luar biasa menurut saya. Jadi kalau ada ya contoh misalnya ada salah seorang saudara yang kekurangan dana, ya kita biasanya punya kas keluarga. Nah, ini pun sama. Jadi di dalam koperasi pun seperti itu. Dengan bekerja sama, bersama-sama, dan itu milik bersama, insya Allah tidak ada lagi anggota yang kekurangan. Karena tadi ada bantuan dari yang lainnya. Jadi koperasi ini berarti memusatkan operasinya atau kegiatannya. Sehingga kegiatan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Khususnya adalah kepada anggotanya.
Oke, kita lihat di sini. Ini kita sitir dari surat Al-Maidah ayat 2. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi makna di sini menegaskan bahwa dengan kebersamaan tadi, ya, kita akan lebih kuat untuk bisa saling menjaga, saling berbagi. Ya, itulah indahnya berkoperasi. Baik, kita lanjut. Ya, saya dengan waktu yang tidak banyak, insya Allah ini kan sudah diberikan ya pada Bapak dan Ibu. Saya tidak akan seluruhnya dijelaskan ya. Oke, nanti bisa lebih dalamnya ya. Nah, kapan perlu membuat koperasi pesantren? Jadi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembentukan koperasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang bergabung di dalam satu pesantren, tolong perhatikan di sini ada hal yang perlu diperhatikan di dalam pembentukan koperasi. Yang pertama, orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Jadi kegiatan ekonomi yang sama, yang diartikan berarti memiliki profesi atau usaha yang sama. Sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Tadi saya sudah ulas sedikit bahwa orang-orang yang berada di pesantren pastinya butuh makan, butuh pakaian. Betul kan, Bapak Ibu? Nah itu artinya memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Oke, itu ya maknanya. Berarti Bapak dan Ibu yang sekarang bergabung di pesantren bisa mendirikan koperasi karena memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Jadi maknanya begini, jika Bapak dan Ibu beli sendiri-sendiri misalnya, Bapak dan Ibu butuh sarung, butuh mukena. Kalau beli sendiri ke pasar atau ke toko di luar pesantren, berarti ada biaya ongkosnya untuk pergi ke pasar, untuk tadi pergi ke mall. Harganya juga tadi keuntungan yang diperoleh hanya untuk toko, di pasar, dan juga di mall. Tapi kalau yang menyediakannya koperasi, maka keuntungan yang diperoleh koperasi akan kembali kepada anggota. Yang namanya di akhir tahun bisa mendapat sisa hasil usaha. Dan mungkin saja manfaat ekonomi langsungnya adalah harga yang bisa lebih rendah dibandingkan harga beli di mall atau beli di pasar. Jika Bapak dan Ibu belinya di koperasi. Yang kedua, usaha yang akan dilaksanakan itu harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien
dan memberikan manfaat dalam pengelolaan usaha dengan memperhatikan faktor tenaga kerja, modalnya, dan juga teknologinya. Artinya, jadi jangan terlalu muluk-muluk kalau bikin kegiatan usaha di koperasi. Jadi betul-betul yang memang tadi ada orang yang mengerjakannya, ada modal, uang yang digunakannya, dan juga ada alat yang akan digunakan atau teknologi tadi. Contoh misalnya, koperasi akan mendirikan unit usaha yang bergerak di bidang bengkel. Hari gini namanya motor, setiap orang, setiap rumah pasti punya motor, ya. Atau mungkin di pesantren semua santri punya kendaraan motor. Kalau tadi unit usaha bengkel itu dikelola oleh koperasi, ada tenaga kerjanya, artinya ada memang mampu di bidang perbengkelan tadi, kita punya orang tersebut, ya. Lalu modalnya, beli alat-alatnya untuk bayar tenaga kerjanya, kita punya, ya. Jadi kenapa tidak? Itu yang dimaksudkan bahwa usaha yang akan dilaksanakan itu harus layak secara ekonomi. Yang ketiga, modal sendiri itu harus cukup tersedia untuk bisa mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan fasilitas pinjaman dari pihak luar. Hanya saya ingatkan, jangan pernah selalu berpikir bahwa koperasi harus minta bantuan dari pemerintah. Jadi bahkan yang paling dalam ini harus bisa dimodali dari anggotanya itu sendiri. Dari mana modal koperasi yang dari anggota? Berupa simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayar pada saat masuk menjadi anggota koperasi, dan simpanan wajib yang disetorkan oleh anggota setiap bulan ke koperasi. Nah, itu yang harus Bapak dan Ibu hitung dulu sejauh mana modal sendiri yang diperoleh. Jadi jangan pernah berpikir belum apa-apa udah, oh dapat bantuan gak nih? Ini dapat minjemnya. Nah, harus dikuatkan dulu dari permodalan dari dalam perusahaan atau dari koperasinya itu sendiri yang berasal dari anggota. Itu yang sebaiknya, ya. Karena akan beda sekali. Tanggung jawab dari modal sendiri yang dihimpun, ya. Oleh karena itu kan harus punya komitmen anggota itu, ya. Mereka mau usaha untuk kesejahteraan, mereka pun perlu pengorbanan, yaitu dengan tadi mengumpulkan modal usahanya yang termasuk kepada modal sendiri koperasi. Yang keempat, dibutuhkan kepengurusan dan manajemen yang disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pengurus itu harus dari pemilik pesantren. Namanya pengurus dan manajemen koperasi pesantren itu boleh karena semua di koperasi itu adalah milik anggota. Berarti siapapun boleh jadi pengurus dan manajemen dari koperasi itu. Yang penting dia memiliki kejujuran, kemampuan di dalam mengelola koperasi. Itu Bapak dan Ibu. Lalu perlu diperhatikan bahwa mereka ini yang nantinya akan dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran. Itu yang paling utama, modal dasar. Kalau menurut saya dalam hidup ini jujur itu modal dasar hidup. Insya Allah kalau kita jujur kemanapun kita akan aman, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengurus pun harus memiliki kemampuan dan memiliki jiwa kepemimpinan agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki pengurus yang
handal, memahami dan mampu mengimplementasikan definisi koperasi, nilai koperasi, dan juga prinsip-prinsip koperasi. Oleh karena itu, di sini perlu penegasan kembali, ya, bahwa penguatan kelembagaan koperasi ini ya harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Oke, silahkan ya. Saya diberi waktu